Sudah? Sabar Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kelas 9 ya. Pada hari ini bertemu lagi dengan Bu Ismi. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi selanjutnya ya. Jadi tanggal 21 nanti kita akan menghadapi PTS ya, penilaian tengah semester. Materi nanti yang saya keluarkan adalah bab 1 dan bab 2 ya. Jadi nanti kalian pelajari saja sampai fungsi ya, persamaan dan fungsi kuadrat. Namun pada hari ini saya akan menerangkan bab 3 ya, transformasi, agar nanti semester setelah PTS kita agak ringan, jadi tinggal nanti 2 bab ya. Jadi nanti sekali lagi saya tekankan, untuk PTS adalah 2 bab, perpangkatan dan bentuk akar serta persamaan dan fungsi kuadrat. Namun hari ini akan saya cicil, yaitu materi berikutnya, yaitu transformasi. Nah, sebelum saya mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jangan lupa seperti biasa siapkan alat tulisnya ya, buku, bolpen dan semuanya. Nanti ikuti ya pembelajarannya. Jangan lupa dicatat hal-hal yang penting. Walaupun nanti bisa mengulang videonya, tapi alangkah baiknya kalau kalian mengikuti secara seksama ya. Nah, materi hari ini adalah transformasi. Nah, kalian pernah nggak lihat film Transformer? Yuk, yang pernah siapa? Di situ kalian pasti lihat beberapa perubahan ya, perubahan mobil ya, dari robot jadi mobil ya, dengan berbagai macam bentuknya. Lah di sini transformasi apa sih hubungannya dengan transformer ya? Transformasi ya, transformasi dari kata itu ya, jadi kayak perubahan bentuk gitu loh Cak ya. Nah, kalau hubungannya sama matematika itu seperti apa? Nah, secara umum transformasi geometri ya, transformasi geometri pada matematika adalah perubahan posisi atau perpindahan ya dari suatu posisi awal pada diagram koordinat biasanya apa Cah? X, Y. Nah, pada transformasi ini X, Y itu titik semula dia akan pindah ke posisi yang lain, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal X, Y ke posisi lain, yaitu X aksen, Y aksen. Jadi titik semula nanti yang tengok-tengok ya, diam di tempat X, Y, dia itu pindah ya. Pindahnya karena apa? Pindahnya hari ini dibagi menjadi 4 macam transformasi. Nah, lumayan banyak ya. 4 macam itu apa saja? Yang sudah baca materi selanjutnya insya Allah tahu ya, di buku paket soft copy itu ada. Jadi perpindahan atau transformasi matematika kelas 9 itu yang kita pelajari ada 4 macam ya. Yang pertama adalah pencerminan atau refleksi. Nah, kalian biasa kan bercermin dulu ya. Sama nggak kalau cermin? Apa rupanya tambah ganteng apa tambah hayu ya? Nah, sama, tapi di sini nanti bukan hanya melihat gambar bahwa pencerminan itu ketok, bayangannya ada, tetapi kalian disuruh menentukan titik-titik bayangan dari titik awal itu bagaimana, nanti kita pelajari ya.
Selain pencerminan, ada juga yang namanya pergeseran. Pergeseran. Namanya juga geser ya. Kalau geser berarti pindah dari titik semula. Entah gesernya kalau koordinat bisa ke kanan, bisa ke atas, ke kiri, atau ke bawah. Kata lain dari pergeseran itu adalah translasi. Nah, materi ini memang cukup mudah karena sebelumnya adalah materi SMA. Semenjak Kurtilas, materi ini masuk ke tingkat menengah ya, dan itu tantangan Bapak Ibu guru, tantangan saya juga sebagai guru untuk menerangkan bagaimana kalian paham ya. Jadi ini pelan-pelan saya ajarkan satu persatu tahapan. Kalian juga ngikutinya itu ya, pelan-pelan, nyoba-nyoba. Jangan malas bikin garis koordinat. Jadi kita sama-sama saling mendukung ya. Bismillahirrahmanirrahim, kalian juga mau praktek ya. Berikutnya yang cukup susah dan rumusnya banyak adalah perputaran ya. Perputaran atau rotasi. Nah, namanya juga muter-muter ya, pindah dari titik awal ke titik lain. Maka kalian nanti disuruh menentukan diputar 90 derajat titiknya jadi bagaimana, diputar 180 derajat titiknya jadi bagaimana. Sedangkan kita tahu sendiri pada kuadran ya, pada sumbu koordinat itu total sudutnya adalah 360. Maka rotasi ini nanti akan mengikuti sudut-sudut istimewa. Ada perputaran 90 derajat, 180, 270 hingga 360. Dan masing-masing ada rumusnya ya. Jangan dibayangkan dulu ya, nanti sudah susah. Slow ya, yang penting tetap mengikuti. Nanti kita belajar bareng pelan-pelan. Berikutnya terakhir ya, ada yang namanya dilatasi. Apa itu dilatasi ya? Dilatasi itu perpindahan. Tapi ini nanti yang paling mudah karena hanya tinggal apa ya namanya? Mengalihkan dengan faktor pengali ya. Jadi dilatasi itu ya perpindahan ya, dilatasi. Langsung saya tulis dilatasi aja. Kata lainnya itu apa ya? Pindah sih. Tapi kalau pindah nanti kalian bingung antara transformasi. Jadi langsung saja dilatasi. 4 ini nanti akan saya terangkan satu persatu mulai dari pencerminan dulu ya. Jadi mungkin hari ini hanya dapat satu poin pencerminan dulu, yang penting kalian paham ya. UTS atau PTS ingat 2 bab. Jadi transformasi ini diperhatikan dulu. Nanti setelah PTS kita bahas lagi secara detail ya. Baik, saya hapus bentar, saya lanjutkan. Penghapusnya mana ya? Oh ini penghapusnya ketemu. Baiklah, saya mulai dari bahasan pertama. Apa tadi yang pertama? Pencerminan ya. Pencerminan. Pernahkah kalian bercermin? Pernah apa tidak? Saya kira tiap hari ya, apalagi yang cewek-cewek itu sukanya bawa kaca ya. Apa sih tujuan dari kalian bercermin? Agar melihat apa? Bayangan dirinya ya, bayangan diri, biar tahu bedakku tadi corang-coreng enggak ya, lipstikku tadi lewat enggak ya. Nah di sini matematika, tapi bukan bercermin melihat rupa ya, tapi kita bercerminnya pada sumbu X atau pada sumbu Y. Kenapa? Karena matematika hubungannya selalu pada posisi koordinat. Nah, dengan demikian saya akan memberikan ilustrasi seperti ini. Nah, Wismi di sini membuat koordinat. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Maka
yang berkesempatan menjadi cermin ini ya bisa sumbu X, bisa sumbu Y. Tapi ada kalanya ya garis tertentu. Nah, caranya bagaimana? Caranya coba mulai sekarang kita itu ya make sense ya, gunakan nalar kalian dalam menerima sesuatu pembelajaran ya. Maksudnya bayangno, nek misalnya koyok ngene kok hasilnya piye. Jadi jangan hanya hafal rumus tapi pahami. Yuk kita mulai dari sini. Nah, ini saya buat garis-garisnya 1, 2, 3. Di sini -1, -2, -3. Saya memiliki sebuah titik yaitu dengan posisi 2,1. Nah, apabila Y menjadi cermin, Y-nya menjadi cermin, bayangan 2,1 itu di mana? Mudah nggak kata-kata Bismi ya? Ini kasus pertama contohnya gini. Ada sebuah titik 2,1. 2,1 itu di kuadran mana? Kuadran 1 ya. Dan dicerminkan terhadap sumbu Y, maka cermine bayangno kocone ya. Kocone iku sumbu Y, maka bayangannya di mana? Nah, pertama kalian harus tahu posisinya. Bayangannya kingko nang kuadran 1, 2, 3 atau 4. Kalau kalian sudah bisa menentukan kuadrannya di mana, insya Allah mudah ya. Coba, di sini adalah kuadran 1. Cerminnya adalah Y. Kalian bisa memisahkan penggaris, pulpen atau apapun ditaruh dulu. Nah, seperti ini contohnya. Kalau ada titik ya, titiknya 2,1 maka bayangannya itu di kuadran 1, 2, 3 atau 4. Jawab dulu, kuadran 1, 2 atau 3 atau 4. Nah, kelihatan sekali mudah bahwa bayangan 2,1 adalah di kuadran 2. Nah, tahukah kalian sifat dari pencerminan itu adalah jarak antara kaca dan objek dengan kaca bayangan itu sama. Artinya nek titiknya 2,1 ini 2 satuan ke kanan, maka ke kirinya pun 2 satuan. Nah, nek kalian bingung karo kata-katanya Bismi, maksudnya gini, jarak antara awakmu karo koco bayangan itu sebenarnya sama ya. Maka kalian kalau berkaca kan persis rupanya nggak ada berubah ya. Jadi mata di kanan, nanti di sana tetap urut di depanmu ya. Jadi nggak berubah-berubah. Kalau misalkan kepalanya ketok gede nang ngarepmu ya padha ae gede ya. Jadi nggak bakal kepalanya mengecil kan gitu. Nah, di matematika ini pun bisa kita bayangkan, kita terapkan pemikiran tadi untuk ke matematika. Bahwa kalau misalkan 2 ke cerminnya sumbu Y itu kan 2 satuan ya, maka Y ke bayangan ya, ini sebagai A, misalkan 2,1 itu A, maka bayangan ini adalah A aksen. Kenapa aksen Bu? Aksen itu menunjukkan bahwa merupakan bayangan dari A ya. Jadi nek ono aksen-aksene itu bayangan artinya ya. Jadi A adalah titik asli, titik utama. A aksen adalah bayangan setelah dicerminkan. Misalkan ada lagi A aksen-aksen atau A double aksen, berarti adalah hasil bayangan yang kedua, ngono cah. Dari sini kalau kita gambarkan ya, maka jarak antara cermin dengan bayangannya sama, yaitu 2 satuan. Nah, dengan sumbu X pun sama. Kalau A tadi dengan sumbu X 1 satuan, maka bayangan dengan sumbu X pun 1 satuan. Jadi kita bisa tuliskan bahwa A aksen adalah -2,1. Nah, artinya kalau Y itu sebagai cermin ya, bayangannya itu X jadi lawannya, jadi -X.
tapi Y-nya tetap. Nah, di sini kita mulai merumuskan suatu rumus ya, merumuskan suatu rumus ya maksudnya ya. Merumuskan dari suatu percobaan ya, nanti ketemu rumus ngono maksudnya. Jadi rumus refleksi kita tulis di sini. Dari apa yang kita pelajari, kita tarik kesimpulan agar pada saat nanti soalnya nek ketemu sing angkane gede, kita bisa langsung menerapkan rumus. Coba bayangkan, kalau koordinatnya 100,50, apa buku memuat untuk membuat titik-titik sampai 100? Tentunya tidak muat. Nah, disitulah kalian harus menggunakan pengetahuan kalian mengenai rumus itu untuk diterapkan ke dalam permasalahan atau persoalan tersebut. Yuk, mulai kita buat rumus yang pertama ya. Rumus pertama kita ciptakan dari tadi uji coba tadi. Jika A merupakan X, Y ya. Sekarang dicerminkan di sini Bu Ismi buat panah. Jadi saya buat seringkas mungkin ya. Karena papan tulisnya juga kecil ya, maka saya buat gini, A adalah X, Y. Saya garis panah ini menunjukkan refleksi atau pencerminan. Atasnya saya kasih sumbu Y, artinya cerminnya sumbu Y. Jika A direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah tadi yang berubah jadi minus X-nya atau Y-nya? X-nya, maka rumusnya jadi min X, Y. Ini ya, X-nya jadi min, Y-nya tetap. Artinya, kalau misalkan Bu Ismi punya soal, yuk kita saling tebak-tebakan. Saya punya B, B-nya min 3,2. Direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya berapa? Yuk kita gunakan rumusnya tadi. X-nya jadi lawane Bu, berarti min 3 iki lawane 3, Y-nya tetap Bu, berarti 2. Nah, kepenak kan ya ternyata. Saya punya soal lagi, misalkan 5,-7 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya X-nya jadi min Bu, berarti jadi min 5, Y-nya tetap min 7. Nah, enak ya ternyata. Jadi kalau kita tahu konsep itu, mau soal bentuk apapun insya Allah juga mudah. D, sekarang saya kasih contoh lagi, ini nanti akan langsung saya hapus ya. Jadi tolong kalian sambil mengikuti dicatat juga agar nanti bisa itu ya paham. Berikutnya kalau misalkan saya punya min 10,-5 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka D aksen adalah Y, X-nya lawane Bu, lawane ku ya apa? 10 min, terus Y-nya tetap min 5. Nah, ternyata kalau direfleksikan terhadap sumbu Y itu ngarepe berubah jadi lawannya. Direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang berubah hanya apanya? Depannya. Belakangnya tetap tidak? Tetap. Eling-eling ya. Nek direfleksikan terhadap sumbu Y, depan atau X-nya itu berubah jadi lawannya, tapi yang belakang tetap. Oke? Sambil nyanyi-nyanyi apa sambil apa ono piye carane ben eling ya. Dah, itu tadi refleksi baru satu terhadap sumbu Y loh cah ya. Masih banyak yang lainnya nanti. Berikutnya, saya akan memberikan studi kasus lagi ya. Yang kedua, ini tadi kan gambar pertama. Ini studi kasus yang kedua. Kalau tadi sumbu Y itu sebagai apa? Cermin. Sekarang gantian sumbu X jadi cerminnya. X ini Y. Saya punya titik di sini 1, ini 1, ini 2, ini 3, 0, min 1, min 2, min 3, ini min 1. Nah, titik ini posisinya 3,1. Sedangkan cerminnya ya, cerminnya
adalah X ya. Di sini saya kasih keterangan. Ini cerminnya, ini contoh A ya. Cermin sumbu X ya, ini sumbu X. Refleksi ya, tulisannya kecil ya. Sumbu Y. Sing B ganti refleksi sumbu X. Nah, sekarang kalau X-nya itu berubah jadi kacanya ya, maka 3,1 saya misalkan sebagai A 3,1. Maka bayangannya itu di kuadran 1, di kuadran 2, di kuadran 3 atau 4. Bisa jawab nggak? Coba. Bayangannya di sini, kacanya nang kene. Bayangannya tadi kan jaraknya sama, maka ada di kuadran 4. Kalau sudah tahu posisinya kepenak cah. Kalau jaraknya 1 maka sini 1. Kalau jarak ke Y 3 maka 3. Dengan demikian A aksen adalah ya. A aksen adalah 3,-1. Nah, kebentuk pola yang cantik ini ya. Dari sini ternyata berbalik dari sumbu Y. Kalau titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya itu yang berubah X-nya. Tapi kalau A titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksen yang berubah apanya? Waliane? Y-nya atau belakangnya. X-nya tetap, Y-nya berubah jadi min Y. Nah, jadi jangan hanya sekedar menghafal, tapi paham ya. Paham, terus bayangkan. Nek misalnya posisiku nong kene, aku ngoco karo iki, berarti hasilnya kok ngene. Jadi make sense, gunakan itu ya rasa kalian untuk mengerjakan sesuatu. Nek kamu model hafalan tok, sesok wis lali ya, percaya kowe. Tapi nek paham, insya Allah seterusnya sampai anakmu anak cucumu iso nerangke ya. Nah, ini tadi dapat 2 rumus. Tadi apa refleksi? Refleksi kui pencerminan. Kita hari ini sudah dapat 2 rumus, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap sumbu X. Eleng-eleng. Nek pencerminan terhadap sumbu Y, kuwi sing berubah malah ike. Ngono ya, pencerminan terhadap sumbu Y sing berubah iku malah ike. Lah nek pencerminan terhadap sumbu X itu sing berubah berarti apane lawane Y-ne. Ngono cah ya. Coba sekarang saya berikan pertanyaan, kalau ada soal gini. B 4,-2 direfleksikan terhadap sumbu X. Tadi kalau sumbu X yang berubah Y-nya, maka B aksen adalah X-nya tetap 4. Lawannya min 2 berapa? 2. Gampang kan ya? C, misalkan min 5,-min 3 direfleksikan terhadap sumbu X. Karena dicerminan terhadap sumbu X, maka yang berubah apanya? Y-nya. Berarti C aksen adalah min 5,3. Contoh ketiga, kalau 6,7 dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah apa? Y-nya. D aksen adalah 6,-7. Nah, gimana? Makin paham atau malah tambah bingung? Semoga makin paham ya. 2 tadi itu baru rumus refleksi. Refleksi masih ada rumus lagi, tapi alon-alon dah ya. Sekarang, kalau misalkan Bu, apakah selalu cermin itu terhadap sumbu Y atau terhadap sumbu X? Tidak. Cermin itu bukan hanya pada sumbu X dan sumbu Y ya,
Tapi ada juga kalau misalkan cerminnya pada garis tertentu. Contoh, pada garis miring Y sama dengan X. Pada garis itu tegak X sama dengan 2. Pada garis horizontal Y sama dengan 3. Artinya satu rumus refleksi saja kita itu nanti akan memiliki 6 rumus. Aja mikir mumet sih ya, alon-alon. Ini rumus tidak saya hapus, tapi koordinat saya hapus ya. Saya akan memberikan studi kasus untuk yang ketiga. Jadi hari ini kita belajar refleksi saja. Refleksi saja aja ketemu 6 rumus ya. Belum nanti yang lainnya ya. Alon-alon pokoknya. Sekarang studi kasus yang ketiga atau contoh 3. Kasusnya seperti ini. Ada sebuah koordinat, tetapi kacanya miring. Nah, kacanya lurus saja bingung ya, apalagi miring. Tapi kita main-main aja lah, anggap aja ini bermain. Nah, kalau ini sumbu X, ini sumbu Y, ini adalah Y sama dengan X. Ini garis Y sama dengan X lah. Posisi kacanya itu di sini, Cak. Lah terus bayangannya kok piye to, Bu? Ya wis, yuk coba praktek wae yo daripada bingung. 1, 2. Biasakan jo males membuat titik koordinat. Pada materi ini, kecakapan kalian dalam membuat koordinat kartesius itu penting sekali. Kalian tak paham, nanti bisa jadi salah ya. Oke, saya mulai. Saya punya sebuah titik. Titiknya di mana ya? Titiknya di sini misalkan ya 2,-1 ya. Ini 2,-1. Nah, kocone iki Y sama dengan X. Bayangannya di mana ya? Bayangannya itu ingat, pengetahuan kalian tentang bayangan itu harus dipahami bahwa jarak antara kaca ke objek itu sama dengan kaca ke bayangan. Nah, artinya kita bisa menggunakan penggaris untuk garis bantu. Misalkan seperti ini. Karena Bismi di sini itu ya, nggak ada penggaris, saya langsung maka gini. Ini kan kaca cahaya, kacanya kan Y sama dengan X. Kita ambil garis bantu biar jaraknya sama. Ini kurang lebih seperti ini. Kita tarik, tek, 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 tek. Ini jaraknya ke sini sama dengan ini ke sini ya. Nah, ini maka ini bayangannya kalau ini A-nya 2,-1 maka ternyata bayangannya ketemu -1,2. Nah, kok api ya ternyata? Kalau A-nya 2,-1, bayangannya dadi -1,2. Piye-piye iku? Berarti wali ane tok cah. Jadi kalau A-nya itu X, bayangannya dadi Y. Nek ane itu Y, bayangannya jadi X ya. Jadi bisa kita simpulkan rumus ketiga dari refleksi adalah jika A, X, Y direfleksikan sumbu X sama dengan Y. Ingat, sumbu X sama dengan Y itu artinya garis miring ya. Garis miring antara sumbu X sama Y. Nah, ternyata bayangannya adalah kebalikan, tukeran goncah. Sing awite X iku dipek dadi Y. Sing awite Y dipek dadi X, maka bayangannya walian saja Y, X. Nah, yuk sekarang kita bermain. Kalau Bu Ismi punya sumbu X ini, saya punya titik A, B, maka saya refleksikan terhadap X sama dengan Y, bayangannya apa? B, A.
Kalau saya punya 3,2, maka kalau saya refleksikan X sama dengan Y, itu jadi apa? 2,3. Kalau misalkan saya punya titik 3,-5, saya refleksikan sumbu X sama dengan Y, maka bayangannya piye? Walian ya, -5,3. Ya Allah, enak banget ternyata ya. Jadi rumus yang paling mudah itu adalah apabila refleksi kui direfleksikan terhadap Y sama dengan apa? X ya. Jadi tinggal walian nggon. Nek titike 1,2 bayangane 2,1. Kalau titiknya P, Q bayangannya Q, P. Kalau titiknya 2,5 bayangannya 5,2 dan seterusnya ya. Alhamdulillah dapat rumus 3 wes. Satu persatu nanti beres ya. Sekarang masuk ke studi kasus yang keempat ya. Contoh 4. Kalau ada sumbu X sama dengan Y, pastilah ada pencerminan terhadap sumbu X sama dengan min Y ya. Contoh 4 ya. Contoh 4 ini untuk studi kasus rumus 4. Nah, saya buatkan lagi di sini. Gini contohnya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Tak garis nang kene iki dadi kocone ya. Kocone Y sama dengan min X. Ini juga Y sama dengan min X. Misalkan ya di sini ada titik 1, 2, 3 di sini. 1, 2, 3. Maka bayangannya kemana cah ya? Misalkan sini ya, tek, saya punya titik 1,3. Berapa bayangannya ya? Bentar, saya buat lengkapi -1, -2, -3, -1, -2, -3. Nah, ini 0. Maka ya, kita tarik tek. Nah, ini ingat ya, jarak antara objek dan bayangan kuwi sama. Nih, ketemu ternyata. Ketemunya berapa ini? Lihat. Jadi tetap proporsional bahwa cermin itu tetap jarak antara objek dan bayangannya sama. Ketemu -3,-1. Nah, kok polanya bagus juga. Ternyata kalau kita simpulkan jika AX, Y direfleksikan sumbu X sama dengan min Y, waliane cecah. Jadi lihatlah 1,3, 3 ne dadi X, ning min 3. 1 iku kan X jadi Y, tapi min 1 maka rumusnya adalah min Y, min X ya. Dapat rumus 4 ya. Dari sini kelihatan polanya bahwa ya pencerminan terhadap Y sama dengan X atau pencerminan terhadap Y sama dengan min X atau X sama dengan min Y itu bayangannya berbalik ya. Kalau terhadap Y sama dengan X tadi atau X sama dengan Y itu bayangan X, Y itu Y, X. Nek sing satune itu min Y, min X. Nah, seperti ini. Kalau kamu tidak mau latihan, nggak mau mengikuti, ikut menggambar atau bergerak, hanya melihat saja, percayalah kalian susah pahamnya ya. Jadi harus mengikuti, ikut ore-orean ya. Ben paham. Matematika nek mbok awang-awang tok, yakin susah ya. Jadi harus praktek dan praktek terus. Makin banyak praktek, percayalah insya Allah bisa ya. Sekarang
kurang 2 rumus lagi ini refleksi saya. Banyak sekali emang. Studi kasus yang kelima ya. Sekarang contoh 5. Contoh 5 ini adalah untuk cermin spesial. Apa maksudnya cermin spesial? Cerminnya ini masangnya ora pas nang tengah ngono cah. Jadi nggak pas di sumbu X juga tidak pas di sumbu Y. Tetapi dia diletakkan pada cermin X sama dengan A atau cermin X sama dengan B atau apapun ya. Jadi tapi nanti kita mulai hari ini sepakat bahwa cermin itu untuk X sama dengan tuh X sama dengan H. Wes, nggak usah lama-lama ini saya berikan contoh. Ini misalkan sumbu X. Ini misalkan sumbu Y. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, min 4. Cermin yang pertama ya, cerminnya bukan sumbu X, sumbu Y lagi, tapi Y sama dengan K. Y sama dengan K. Jadi kalau pemisalannya itu YK, kalau X pasangannya H. Misalkan saya punya cermin cah. Cerminnya adalah di Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Ada titik 4,3. Misalkan A 4,3. Saya cerminkan atau saya refleksikan terhadap Y sama dengan 2. Jadi cermine iku mau iki cah. Y sama dengan 2, maka bayangannya di mana? Satu hal yang harus selalu kalian ingat, kunci utama materi refleksi adalah jarak antara objek sama bayangan kuwi sama. Jadi titiknya utama dengan kacanya atau cerminnya kuwi sama dengan jarak bayangan. Coba kita baca ini ya. Nah, ini. Maka bayangannya ketemu berapa? A aksen adalah 4,1. Nah, bagaimana? Coba kita cek. X-nya tetap sama. Sing ngarepe 4, yo X-nya bayangannya 4. Tetapi yang Y awite 3 kok jadi 1 setelah dibayangkan dengan cermin 2? Ternyata ada rumusnya, Cak. Nah, ini rumusnya. A X, Y jika direfleksikan terhadap ya. Ini sumbu Y sama dengan K. Maka rumusnya tadi apa? Rumus A-nya tetap. Jadi A aksennya depannya tetap, X tetap, tapi yang berubah adalah 2K min Y. Ini rumusnya. Agak kurang jelas, saya perjelas bentar. A aksen, X tetap, 2K min berapa? 2K min Y. Nah, ini loh rumusnya. Maksudnya gimana, Bu? Coba kita praktekkan lah ya. X, bayangannya X, papat bayangannya papat. Y ya, Y. 2K kurangi Y. Sekarang coba 2K. K-nya piro cah? K-nya kan 2. 2 kali 2, 4. 4 kurangi 3 dapat 1. 2 kali 2 dapat 4. 4 kurangi 3 dapat 1. Jadilah rumus X, 2K min Y. Nah, coba kita praktekkan lagi. Misalkan Wismi punya titik B ya. Titik B di sini. Tek, 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 tek. Ini B-nya adalah 3,4. Coba
dengan menggunakan rumus kita praktekkan yuk. Maka B aksen tanpa kita melihat ya, coba kita pakai rumus dulu baru kita buktikan ke koordinat kartesius. Maka B aksen ini adalah X-nya tetap 3, K-nya kan 2 cah, tulis 2K, 2 kali 2 kurangi 4. Maka B aksen ketemu berapa? 3, 2 kali 2 4 kurangi 4 0. 3,0. Coba kita buktikan bayangannya. Ingat, jarak antara cermin dengan objek dengan cermin kebayangan adalah sama. 1 2. Nih 1 2. Ternyata betul cah bahwa B adalah 3,0. Artinya pada saat soal nanti angkanya segede apapun kalian jangan gambar lagi, waktunya habis dong ya. Tapi kalian bisa terapkan rumus yang sudah kita cari tadi ya. Kan kita menemukan rumus bersama-sama, jadi nanti pakai ya bersama-sama ya. Jangan hanya dianggurkan tapi harus dikerjakan ya, ono tugas ya. Sekarang yang terakhir F. Sama halnya dengan rumus kelima, maka apabila ada AX, Y direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan H. Ingat, kalau X itu pasangannya H, nek Y itu pasangannya K. Maka A aksen tanpa kita membuat studi kasus pada koordinat kartesius, kita bisa simpulkan bahwa rumusnya 2H min X, Y-nya pasti tetap. Oke ya. Hari ini 6 rumus inilah yang sudah kita cari bersama-sama. Artinya satu subbab pencerminan atau refleksi itu selesai ya. Sebelum saya akhiri kita review lagi yuk sambil bareng-bareng menghafal ben paham. Hari ini kita belajar apa? Transformasi atau perpindahan. Transformasi ada 4 tadi apa aja? Pencerminan atau refleksi ya. Pergeseran atau translasi ya. Ada perputaran atau rotasi, yang keempat adalah dilatasi. Nah, sedangkan rumus refleksi kita sudah menemukan ada 3 pasang. Loh kan 6 Bu, kok 3 pasang? Iya, karena semuanya itu berpasang-pasangan. Rumus pasangan pertama yaitu apabila direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya apa tadi? Min X, Y. Apabila direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah belakang X, min Y. Itu sepasang dah. Jadi hafal 1 pasti otomatis hafal satunya. Pasangan yang kedua itu adalah apabila direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X dan sumbu Y sama dengan min X. Apabila direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya bagaimana? Kebalikan Y, X ya. Apabila direfleksikan terhadap sumbu ini Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, min X. Dan yang terakhir ya, pasangan ketiga adalah apabila direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan K dan X sama dengan H ya. Saya harap 6 rumus tersebut ya kalian paham ya. Pahami, pelajari, latihan soal lagi, banyak-banyak baca, banyak-banyak latihan soal ya. Sekian materi hari ini ya. Untuk pertemuan berikutnya akan saya terangkan khusus untuk pergeseran atau translasi. Ingat, materi ini bukan materi yang mudah, tapi bukan juga yang susah. Artinya dia di tengah-tengah. Dan keterampilan kalian bukan hanya di menghafal ya. Ingat, make a sense, gunakan sense kalian, rasa kalian untuk mempelajari sesuatu, maka semuanya akan jadi mudah ya. Sekian hari ini, mohon maaf jika ada kata yang salah ya. Bu Ismi doakan kalian semuanya paham ya dengan materi ini, sehat di rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.